Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adrian Barokah dari kelas AKP 7B akan mempresentasikan materi tentang mengelola fungsi audit internal. Materi yang pertama yaitu FAI atau fungsi audit internal dalam struktur organisasi. FAI ditempatkan dalam deretan direksi atau senior management level. Dengan demikian, FAI mempunyai posisi yang terlihat nyata, otoritas, dan tanggung jawab untuk mengevaluasi secara independen penilaian yang dilakukan manajemen terhadap sistem pengendalian internal. Dan yang kedua, menilai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan bisnis, mengelola, memantau, dan menekankan risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Di sisi lain, ada organisasi yang tidak mempunyai FAI atau FAI ditempatkan dalam hierarki organisasi yang rendah dengan tugas-tugas yang bukan tugas audit, seperti quality assurance, kepatuhan atau compliance terhadap ketentuan internal dan atau eksternal, memproses transaksi, dan seterusnya. Dalam hal ini, FAI tidak dapat berbuat banyak dalam sukses organisasi secara keseluruhan. Materi yang kedua yaitu Internal Audit Charter atau Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang menetapkan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab kegiatan audit internal. Piagam Audit Internal menetapkan posisi audit internal dalam organisasi, termasuk sifat hubungan atau garis pelaporan CAE dengan DECOM. Kewenangan untuk mengakses catatan, pegawai, dan harta fisik yang relevan dengan pelaksanaan penugasannya, dan menentukan lingkup kegiatan audit internal. Persetujuan akhir atas piagam audit internal ada di tangan DECOM. Dalam standar 1000 tentang tujuan, otoritas, dan tanggung jawab, kegiatan audit internal harus dilakukan secara formal ditetapkan dalam suatu piagam internal. Sejalan dengan misi audit internal dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam kerangka praktik-praktik profesional internasional atau prinsip-prinsip utama untuk praktek profesional audit internal, kode etik, standar, dan definisi audit internal. Secara berkala, CAE harus menelaah piagam audit internal dan menyampaikan ke direksi dan DECOM untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, independensi dan objektivitas. Dalam standar 1130 tentang hilangnya independensi dan objektivitas, jika independensi atau objektivitas hilang baik dalam kenyataan atau in fact, atau dalam persepsi atau pandangan lain atau in appearance, hal ini harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang tepat. Apa yang diungkapkan tergantung pada sifat dari impairment tersebut. Hilangnya independensi organisasi dan objektivitas perorangan dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada benturan kepentingan pribadi, pembatasan lingkup, pembatasan akses ke catatan, pegawai, dan sumber daya. Penentuan pihak-pihak yang tepat tergantung pada ekspektasi kegiatan audit internal dan tanggung jawab CAE kepada direksi dan DECOM seperti dijelaskan dalam piagam audit internal dan juga sifat dari impairment itu sendiri. Selanjutnya, ancaman terhadap independensi auditor atau threat to independence. Yang pertama, self-review threat. Ini adalah ancaman terhadap independensi auditor yang memeriksa apa yang dikerjakannya sendiri. Misalnya, semester yang lalu ia bertugas di bagian akunting dan ditugaskan menangani buku penjualan. Hari ini dia mengaudit buku penjualan untuk semester yang lalu. Yang kedua, advocacy threat. Seperti self-review threat di atas, bedanya di waktu yang lalu ia melakukan penugasan konsulting dan memberikan jasa advice atau nasihat mengenai proses tertentu dalam sistem pengendalian internal. Sekarang ia menelaah proses di bagian penjualan yang mendapat advice 6 bulan yang lalu. Yang ketiga, familiarity threat. Ancaman terhadap independensi auditor yang sangat familiar dengan tugas yang dihadapinya, sehingga ia berpotensi menjadi lengah. Ancaman seperti ini dapat diatasi dengan rotasi kerja atau cuti. Yang keempat, self-interest. Auditor mempunyai kepentingan pribadi dalam area yang diauditnya. Yang kelima, intimidation threat. Ancaman terhadap independensi auditor yang diintimidasi ataupun diintimidasinya. Selanjutnya, provience dan due professional care. Pertahanan 3 lini. 3 lini pertahanan mencerminkan 3 kelompok dengan fungsi-fungsi yang berbeda dalam pengelolaan risiko secara efektif. Yakni yang pertama, fungsi-fungsi di mana risiko terjadi dan karena mereka harus mengelola risiko tersebut. Yang kedua, fungsi-fungsi yang mengawasi risiko. Dan yang ketiga, fungsi-fungsi yang memberikan independent assurance, yakni fungsi audit internal. Dapat kita lihat dalam model
Three Lines of Defense. Di bagian atas ada lembaga pimpinan atau governance body dan komite audit atau audit komite. Governance body dalam one board system disebut board atau board of director, sedangkan dalam two board system seperti perseroan terbatas di Indonesia dikenal sebagai dewan komisaris atau DECOM. Di bawah governance body dan audit komite ada senior management. Ada banyak istilah untuk sebutan senior management seperti executive management, upper management, management team, atau top management team. Karena senior management terdiri daripada chief, seperti chief of executive officer yang dipimpin dan yang mengendalikan jalannya perusahaan. Ketiga kotak menggambarkan masing-masing lini pertahanan beserta perlengkapannya. Lini pertahanan pertama dan kedua menjadi tanggung jawab senior management. Lini pertahanan ketiga bertanggung jawab kepada mereka semua, governance body, audit komite, dan senior management. Di luar bidang internal organisasi atau perusahaan ada regulator atau otoritas yang mengawasi kepatuhan dan auditor eksternal. Lini yang pertama terdiri dari manajemen control dan internal control measure. Di lini kedua, financial control, security, risk management, quality, inspection, dan compliments. Dan yang lini pertahanan ketiga yaitu audit internal. Sekarang kita masuk dalam lini pertahanan pertama, yaitu manajemen operasional. Pada lini pertahanan pertama, para manajemen operasional yang terutama berurusan dengan risiko, dan karena mereka harus mengelola risiko tersebut, mereka juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam proses bisnis dan pengendaliannya. Manajemen operasional bertanggung jawab untuk mengadakan pengendalian internal yang efektif dan melaksanakan prosedur pengendalian risiko sehari-hari. Manajemen operasional yang mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memitigasi risiko, memimpin pengembangan dan implementasi kebijakan dan prosedur internal, dan memastikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejalan dengan tujuan organisasi. Lini pertahanan kedua yaitu fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. Secara spesifik, fungsi-fungsi dalam lini pertahanan kedua bisa berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya, juga berbeda untuk industri yang berlainan. Namun, secara umum dapat dikatakan fungsi-fungsi lini pertahanan kedua terdiri atas suatu fungsi manajemen risiko yang memfasilitasi dan memantau pelaksanaan praktik-praktik manajemen risiko yang efektif oleh manajemen operasional dan membantu pemangku risiko atau risk owner dalam merumuskan target risk exposure dan melaporkan informasi berkenaan dengan risiko secara memadai ke seluruh organisasi. Dan yang kedua, suatu fungsi kepatuhan yang memantau berbagai risiko khusus seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kapasitas ini, suatu fungsi khusus melaporkan langsung manajemen senior dan satu fungsi lain melaporkan ke governing body atau direksi atau dewan komisaris. Berbagai fungsi kepatuhan mungkin terdapat dalam suatu organisasi dengan tanggung jawab untuk memantau suatu jenis kepatuhan seperti memantau kesehatan dan keselamatan kerja, mata rantai pengadaan barang, lingkungan, dan pemantauan kualitas. Dan yang ketiga, suatu fungsi controlship yang memantau masalah-masalah risiko keuangan dan risiko pelaporan keuangan. Dan lini pertahanan ketiga yaitu audit internal. Audit internal memberikan assurance yang komprehensif kepada governing body dan senior management dengan tingkat independensi dan objektivitas tertinggi dalam organisasi. Tingkat independensi ini tidak ada pada lini pertama dan kedua. Audit internal memberikan assurance mengenai efektif atau tidaknya tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, termasuk bagaimana lini pertahanan pertama dan kedua memenuhi tujuan manajemen risiko dan tujuan pengendalian. Lingkup assurance yang dilaporkan kepada governance body biasanya meliputi sekumpulan tujuan, termasuk efisiensi dan efektivitas operasi, perlindungan terhadap aset, dan dipercaya dan integritas pada pelaporan dan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, dan kontrak. Yang kedua, semua unsur manajemen risiko dan pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian internal, semua unsural element of organization risk management framework. Yang ketiga, entitas, divisi, anak perusahaan, unit operasi, dan fungsi bisnis secara keseluruhan, termasuk proses bisnis seperti penjualan,
produksi, pemasaran, keselamatan kerja, hubungan dengan pelanggan dan operasi, maupun fungsi pendukung seperti akunting untuk pendapatan dan pengeluaran, sumber daya manusia, pembelian, penggajian, anggaran, manajemen infrastruktur, dan aset, persediaan dan teknologi informasi. Dan yang terakhir, auditor eksternal, regulator, dan lembaga eksternal lainnya. Lembaga-lembaga eksternal berada di luar struktur organisasi, namun mereka dapat memainkan peran penting dalam struktur tata kelola dan struktur pengendalian. Ini khusus di jenis industri yang diatur atau regulated industry, seperti industri jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, jasa keuangan dan perbankan, dan pasar modal. Para regulator seringkali menetapkan aturan dan ketentuan untuk memperkuat pengendalian dalam suatu organisasi. Dan pada kesempatan lain mereka melaksanakan fungsi yang independen dan efektif dan objektif untuk menilai keseluruhan atau sebagian dari pertahanan di lini 1, 2, ataupun 3, sesuai dengan aturan yang mereka tetapkan. Jika dikoordinasikan secara efektif, auditor internal, eksternal, regulator, dan kelompok-kelompok lain di luar organisasi dapat menjadi lini pertahanan tambahan dalam organisasi dengan memberikan assurance kepada pemangku kepentingan, termasuk governing body dan manajemen senior. Demikian pemaparan saya tentang materi mengelola fungsi audit internal. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.